Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka di dalam doa. Kepada ketua, saya persilakan. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak bapak semuanya, mari kita gaungkan dulu yel-yel kita untuk menumbuhkan semangat di tengah-tengah kita. SMK, SMK yakin, SMK yakin kamu melawan. Tepuk tangan. Terima kasih anak bapak semuanya. Sekarang kita berdiri dulu. Kita periksa baju, celana kita apakah sudah rapi. Kalau sudah rapi, periksa sekelilingnya apa ada kotoran-kotoran sampah. Kalau sudah tidak ada lagi sudah bersih, silakan duduk. Siapa yang masih belum hadir? Ya, silakan nak. Andreas, itu aja. Nah, anak bapaknya, adakah yang karakteristik ingat pembelajaran kita di minggu lalu mengenai materinya apa? Saya Pak. Yo. Mengenai sistem kelistrikan. Mengenai sistem kelistrikan. Yang lain mengenai sumber listrik. Yang lain. Yo. Mengenai baterai. Mengenai baterai. Baik, semuanya dari ketiga yang Anda beli, semuanya itu berhubungan. Dan memang itulah pembelajaran kita lalu. Bahwasanya mari pembelajaran kita adalah kelistrikan kendaraan ringan. Yang kita pelajari mengenai sumber listrik. Apa itu? Baterai. Oke, anak bapak sekarang tindak lanjut dari pembelajaran kita. Kita akan mempelajari di sini bagian daripada sistem starter. Dan apa tujuan pembelajaran yang kita dapatkan dari sistem starter? Yang pertama, yaitu anak bapak semuanya diharapkan mampu mengetahui fungsi daripada starter. Yang kedua, untuk mendeteksi kerusakan sistem starter. Yang ketiga, mampu untuk memperbaiki sistem starter. Yang keempat, mampu merawat dan memelihara starter. Itulah tujuan pembelajarannya. Nah, kalau tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, ada manfaat yang mau kita raih. Apa manfaatnya? Yang pertama, Anda mampu untuk memperbaiki daripada kerusakan sistem starter sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Minimal kalau nggak kendaraan orang lain, kendaraan kalian sendiri bisa kalian perbaiki. Yang kedua adalah penambahan wawasan pengetahuan di bidang kelistrikan. Yang ketiga, mampu untuk menjadi tutor sebaya. Itulah 3 manfaat yang mau kita raih. Nah, sebelumnya itu kita harus batasi dulu acuannya ini. Pembelajaran kita supaya jangan melebar kemana-mana. Kita akan mempelajari di sini. Pertama, batasannya baterai. Baterai ada 2, baterai basah, baterai kering. Tapi di sini kita yang pelajari baterai basah 12 volt. Itu aki. Yang kedua, kita akan mempelajari jaringan sistem kelistrikan starter. Baik dari mulai baterai sampai ke starter. Unit starter. Starternya apa? Starter konvensional. Yang keempat, alat yang kita gunakan hanya 2. Hidrometer dan multitester. Itulah acuan batasan masalah. Oke, anak bapak semuanya. Untuk pembelajaran kita ini, nilai kalian nanti bapak ambil dari 3 aspek. Aspek pertama itu aspek sikap. Artinya bapak mengamati cara kalian belajar. Respon kalian bagaimana, cara bertanya kalian bagaimana. Yang kedua, penilaian yang bapak ambil dari kelas dan hasil diskusi. Nanti bapak kasih, bapak bagikan LKPD ataupun dan soal-soal latihan. Yang ketiga, nanti aspek penilaian itu dari keterampilan. Ini unjuk kerja. Oke, itulah aspek penilaian. Ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, anak bapak semuanya, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, perhatikan. Bapak kasih suatu masalah. Suatu pagi, di pagi hari, ada seorang bapak mau menghidupkan mesin mobil. Menghidupkan mobil, ketika kunci kontak dinyalakan, mesin mobil nggak nyala. Diputar lagi kunci kontak, dihidupkan lagi kunci kontak, mesin mobil tetap nggak nyala. Ketiga kali diputar, dihidupkan lagi kunci kontak, tetap juga mesin mobil nggak nyala. Nah, usut demi usut, rupanya starternya nggak hidup. Apa yang menyebabkan starter tidak menyala? Kemungkinan apa saja yang menyebabkan masalah tersebut? Mari kita identifikasi dengan masalah. Saya Pak, kerusakan pada unit starter. Ada yang lain? Kekurangan suplai listrik dan baterai. Ada yang lain? Jaringan kelistrikan kabel pada sistem starter yang bermasalah. Dari ketiga kemungkinan identifikasi masalah kita terhadap mesin tersebut,
memang semua berhubungan dan bisa menyebabkan starter tidak menyala. Oke, sekarang kita mau mencari permasalahannya. Apa yang menyebabkan starter tidak berjalan? Oleh karena itu, sebelum kita mencari akar permasalahan, Bapak sudah membagi kalian atas 3 kelompok. Ya, ini kelompok kita macam seperti minggu lalu. Bahwasanya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya kan? Nah, dari kelompok 1, 2, 3 ini ada di sini Bapak sengaja membuat di sini ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 di masing-masing kelompok. Supaya pemimpin-pemimpin kelompoknya itu adalah orang-orang yang berprestasi di kelas. Sebelum memulai melanjutkan pembelajaran kita, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau yang dibilang LKPD soal latihan. Baik, anak Bapak semuanya. Nah, LKPD yang kita Bapak bagikan, yang kalian terima, di situ ada acuan pembelajaran kita, apa-apa aja yang mau kita kerjakan, mari kerjakan secara diskusi. Nanti hasilnya, setelah kalian diskusikan, presentasikan. Kalau soal latihan ini, pribadi, itu nanti penilaian pengetahuan kalian. Jadi kita gali informasi, bisa dari modul, dari catatan, ataupun dari internet. Cari bahan-bahan mengenai masalah. Bapak tetapkan kelompok 1, bahasan kalian mengenai baterai. Kelompok 2, pengkabelan. Kelompok 3, unit starter. Di sini yang kalian bahas, apa yang menjawab, misalkan kelompok 1, akar permasalahan apa aja yang bisa kalian dapat yang menyebabkan suplai listrik dari baterai kurang. Kalau pengkabelan, kalian cari akar permasalahan yang membuat sistem kelistrikan pengkabelan dari mulai baterai sampai ke starter bermasalah. Yang ketiga, anak Bapak dari unit starter, kalian nanti membahas apa yang menyebabkan akar permasalahannya starter itu rusak. Oke, mari kita gali informasi, bisa lihat modul, bisa lihat catatan, ataupun lihat internet. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara membersihkan serbuk putih atau kotoran yang lengket pada terminal positif dan negatif baterai? Kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang tahu? Bantu dulu kelompok 1. Pak. Oke, kelompok 2. Pembersihan serbuk putih pada terminal dapat dilakukan dengan cara menyiram terminal tersebut dengan menggunakan air mendidih. Dan cara kedua dengan menggunakan kertas sampelan. Oke. Terima kasih kelompok 2. Yang lain, pertanyaan? Kalau ada. Saya Pak. Kelompok 2, ya. Apa tindakan itu? Apa tindakan yang dilakukan? Ada fuse atau string yang putus, kata kelompok 2. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, kelompok 1, silakan. Diganti dengan fuse yang baru yang sama ukurannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan, Nak. Apa yang menyebabkan pinion gear berputar secara lambat dan tekanan berhenti? Apa yang menyebabkan pinion gear pada starter itu jalan lambat atau kadang-kadang berhenti? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silakan kelompok 2. Hal ini disebabkan karena tanda. Nah, terima kasih Bapak, karena waktu sudah sempit atau waktu sudah mau tinggal sedikit lagi, Bapak harapkan hasil diskusi kita sudah selesai. Mari kita coba presentasikan hasil diskusi yang kita lakukan tadi. Nanti kelompok 1 yang pertama, baru kelompok 2, baru kelompok 3. Berurutan ya. Nah, untuk itu kesempatan Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kegiatannya. Silakan. Inilah hasil diskusi kelompok 1 yang menyebabkan kekurangan suplai listrik dari baterai. Kemungkinan adalah 1. Tinggi cairan baterai telah di bawah lower level. Hasil ini dapat diperoleh dengan pengamatan secara langsung. Solusinya perlu penambahan cairan baterai dengan menggunakan air seeding yang ada pada botol biru. 2. Adanya kotoran yang terdapat pada terminal positif dan negatif baterai. Solusinya membersihkan terminal baterai dengan menggunakan air yang mendidih ataupun dengan air kertas pasir. 3. Berat jenis baterai sudah lemah berdasarkan hasil pengukuran alat hidrometer. Solusinya perlu di charger. 4. Tersumbatnya lubang ventilasi pada sumbat baterai yang menyebabkan
terjadinya panas terlebih pada baterai. Hasil ini dapat diperoleh dengan pengamatan secara langsung. Solusinya, bersihkan lubang ventilasi pada sumbat baterai. Dari hasil pemeriksaan dan pengukuran unit baterai tersebut diperoleh penyebab lubangnya baterai tersebut adalah adanya kotoran yang terdapat pada terminal positif dan negatif baterai. Solusinya pembersihan terminal baterai dengan menggunakan air mendidih ataupun dengan kertas pasir. Demikian hasil. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Oke, itulah hasil diskusi kelompok 1. Sekarang Bapak silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 2 ditambahkan. Kelompok 2 ditambahkan. Kelompok 2 diketahui bahwasanya dari itu kemungkinan akar permasalahannya pertama kabel, bisa aja kabelnya putus. Yang kedua permasalahannya masalah fuse-nya bisa putus. Yang ketiga masalahnya di kunci kontak. Kunci kontaknya nggak menyala, nggak berkoneksi, nggak ada hubungan. Nah, dan sampai keempat tadi dari hasilnya itu mereka sudah periksa bahwasanya apa yang sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan ini terjadi. Maka mereka memeriksa bahwasanya itu fuse yang putus. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok 3, adanya kerusakan pada starter adalah 1. Terjadinya kerusakan pada kulit coil atau coil. Hasil ini dapat diperoleh dengan melalui kulit coil dan kembalinya pinion gear pada nilai starter. Solusinya adalah ganti solenoid starter. 2. Pinion gear tidak dapat bekerja dengan flywheel. Hal ini disebabkan rusaknya driver atau tuas pengungkit. Solusinya adalah ganti driver level. 3. Pinion gear berputar secara lambat dan terkadang berhenti. Hal ini disebabkan karena ukuran bawah standar. Solusinya adalah mengganti pemeriksaan dan pengujian unit starter tersebut diperoleh pinion gear berputar secara lambat dan terkadang ukuran brush unit bawah standar. Solusinya adalah mengganti brush. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, Bapak semuanya, pembelajaran kita ini sudah hampir mengakhiri. Bapak bangga dan puas bahwasanya pembelajaran kita dapat berhasil dengan baik. Dan kita bisa merespon, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh teman-teman kita juga. Berarti pembelajaran kita ini bisa hidup. Untuk itu anak bapak semua mari kita refleksi dulu kegiatan pembelajaran kita tadi dari awal sampai mengakhiri ini. Kesulitan-kesulitan apa aja yang telah kita rasakan di dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan kesulitannya. Oke, silakan. Pelajaran pertama pendapat dari teman-teman satu kelompok yang sangat sulit untuk membuat kesimpulan dengan benar. Kedua, waktu yang terbatas untuk melakukan diskusi. Apa pembelajaran yang kita peroleh di kegiatan kita hari ini? Oke, silakan nak. Oke, jadi pembelajaran yang kita peroleh di sini ada 3. Yang pertama mengenai baterai tadi, yang kedua mengenai sistem kelistrikan pengkabelannya, yang ketiga mengenai starternya. Terima kasih. Nah, yang ketiga pertanyaan Bapak, apa yang mau harapkan ke depan? Pembelajaran berikutnya, apa yang mau diharapkan? Silakan nak. Ya, silakan. Agar pembelajaran untuk selanjutnya dapat lebih bervariasi dan lebih mahasiswa dapat memberikan Dalam dua.
adalah kita berdoa menurut kita doa selesai.